Ini kan bukan musola, nggak usah dilepas. Enggak mas, sandalnya pakai aja mas. Nggak apa-apa Pak, lepas sandal aja. Waduh, sandalku di mana ini? Sandalku di mana ya? Tadi ini taruh mana? Di sini kok. Sandal yang di sini Pak ya? Waduh, nggak ambil tukang rosok Pak. Saya kira nggak dipakai. Dibilangin sandalnya disuruh pakai masih ngeyel. Ya udah, pulang nyeker aja. Aduh, nyeker. Jangan lupa subscribe channel Penyuluh Andong. Oke. Ayo. Dikit lagi, bosku. Cikot. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Serius aman. Iya, Saya Mas. lagi nyatut dosa harian aja di HP. Enggak, Mas. Enggak apa-apa. Ini lagi baca artikel kesehatan gitu. Nah, itu kok ada tulisan spin gratis tinggal 1 kali lagi. Itu iklan, Mas. Iklan nyolong masuk. HP ini sensitif. Duduk nongol iklan. Nah, itu jackpot udah muter. Sampai ngeselat kok mas. Enggak, Mas. Ini game biasa. Alah, sampai itu kalau ngomong kayak nangkep belut licin susah dipegang mas. Gawe, nggak usah dibahas. Mas, sampean ada duit? Nah, emang kenapa mas? Biasa, biar silaturahim tidak putus. Pinjam dulu 100. Buat apa mas? Buat top up slot. Enggak, ini loh, perut seharian tidak makan, protes terus. Nah, terus kenapa pas saya datang tadi wajah sampean kok kayak orang yang baru kalah final Piala Dunia? Itu efek lapar, Mas. Aduh, kalau 100.000 saya nggak punya mas. Ada saya cuma ini 20.000. 20.000 nggak apa-apa. Nah, uang saya cuma itu mas. Nanti saya makan gimana? Nanti sampean bisa pinjam Pak Takwin. Ya udah, nanti janji buat makan beneran. Jangan buat top up slot loh mas. Siap. Berkas-berkas sudah lengkap semua, Mas. Kayaknya sudah semua. KK sudah ada, KTP sudah ada, akta kelahiran sudah ada, ibuku nikah sudah, ijazah sudah, pas foto figuran putih ukuran 3x4 sudah ada. Wah, semua sudah komplit. Kita tinggal berangkat. Oke, terus berangkatnya gimana? Ini pakai motor berdua toh, mau mobil belum punya kok. Apa beli mobil aja dulu? Mulai lagi. Ini keputusan udah final buat daftar haji, bukan mau buat beli mobil. Lah adanya motor, dia naik motor. Lah kok naik becak? Naik odong-odong. Gila, itu jauh ya. Perjalanan dari sini tuh 1 jam. Mau ya pinjam mobil siapa gitu? Ya udah, tak tanyakan sama Mas Blumam dulu. Tak suruh antar. Oke, aku mau izin dulu ya ke musola. Mau ada rapat pembentukan majelis taklim. Majelis taklim. Iya, di musola mau diisi kegiatan rutin, semacam kajian gitu. Nah, nanti Pak Akrom juga ikut ke musola kok. Soalnya kan musola itu tanah wakaf beliau. Oh iya. Ya udah, aku keluar dulu. Mas, ngapain sampean? Kebersihan mas, daripada nggak kepake yang ini ki tak ambil mubazir. Oh, sampean pemulung toh? Ya pemulung toh mas, dulu klambine wae bajune kayak gini yuk
Masa pejabat apa mana konglomerat. Pemulung Mas kula niku. Sampean apa nggak bisa baca tulisan di sini? Tulisan mana toh Mas? Loh, kok nggak ada? Enggak tahu Mas. Mana ada tulisan dilarang masuk pemulung? Mungkin terbang ke desa lain, enggak ada dari tadi di sini enggak ada loh Mas. Assalamualaikum. Ada apa ini? Waalaikumsalam. Salah Mas. Ini loh Mas Bro, pemulung kan nggak boleh masuk di desa ini. Nah ini sendalku yang hilang di kawah kemarin. Kamu ambil ya? Maaf Mas. Saya lihat sendalnya masih bagus ya Mas saya. Ya saya ambil Mas. Enggak punya sendal ya Mas? Ya jangan gitu Mas, itu bukan hak sampean. Waduh gimana Mas yo? Saya nggak punya sendal Mas. Ini sandal satu-satunya. Ini juga bukan milik saya. Saya ambil itu juga kekecilan. Nggak apa-apa ya Mas yo. Dilaporkan polisi Bro. Jangan toh Mas. Nggak usah. Kasihan, nggak tega saya melihatnya. Oh, gini loh Mas. Mulung kayak gini kok. Ampun ya Mas ya. Ya udah, sampean pergi sana. Nggih. Matur suwun nggih Mas nggih. Suwun ngapura nggih Mas nggih. Iya. Matur nuwun. Sana ini Napa nih Pak? buat jajan. Matur suwun. Besok lagi kalau mulung hati-hati ya. Nggih Matur suwun Mas. Suwun Mas. Suwun nggih Pak. Ya. Kasihan Mas Bro. Ada apa Bro? Pagi-pagi sudah kesini. Ini loh Bro, kamu punya kenalan rentalan mobil enggak? Aku sama istri mau ke Boyolali, Ke Boyolali ada acara apa Bro? mau daftar haji. Daftar haji. Ya, Mendingan daftar umroh aja. Saya punya brosur. Mana tadi ya? Oh ini. Ini ada brosur umroh lebih murah. Bayar satu bisa berangkat 2 orang. cocok ini kelihatannya Bro. Ya udah, saya nanti tak bilang istri saya dulu. Ini saya bawa ya. Ya, tunjukkan istri aja. Oke, siap. Wah, siapa tahu nanti istriku setuju Bro. Ya, oke Bro. Nah, ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kita hari ini mau bahas soal pendirian Majelis Taklim Al-Falah. Niatnya biar musala ini jamaahnya makin aktif dan ada kegiatan rutin. Betul Pak, ibu-ibu sudah semangat nih. Tinggal disusun jadwal pengajiannya aja. Kalau saya boleh usul, bagaimana kalau pengajiannya itu malam Senin aja Pak? Baik, rencana saya juga begitu. Para pemuda juga dilibatkan toh, Pak, agar para pemuda itu ada kegiatan positif gitu. Iya, rencana saya juga begitu. Apalagi zaman sekarang ini, lebih baik ada pengajian atau kajian. Genset harus dilibatkan biar tidak salah dalam pergaulan. Genset, diesel Pak. Itu loh Mas, anak muda sekarang itu namanya genset. Gen Z Pak, Gen Z. Oh, maksud saya itu. Oh, Gen Z Bu bacanya. oh bacanya Gen Z ya? Iya. Oh, Gen Z. Gen Z. Untuk pemateri gimana Pak? Untuk pemateri saya rencanakan tiap pekan beda-beda. Ada ustadz dari kampung sebelah, ada dari desa ini juga. Kalau bisa, sesekali bapak-bapak dari kampung kita sendiri Pak, biar rame nanti. Saya juga siap Pak, tapi tema saya cuma satu, cara menyapu hati dan teras musola. Makan rayap, saya juga siap. Untuk konsumsinya gimana Pak? Untuk konsumsi, nanti snack saja, sukarela atau bergiliran. Baik, berarti kita sepakat. Nama Majelis Taklim Al-Falah. Jadwalnya malam Senin ba'da Isya, pemateri bergilir. Untuk konsumsi sukarela atau bergiliran. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak.
Loh, Pak Tanwir, ada perlu apa Pak? Tumben ke sini? Begini, Pak. Saya dapat kabar dari Pak RT. Katanya di sini mau mendirikan majelis taklim baru ya? Wah, info RT cepat sekali ya, Bu. Google aja kalah cepet. Iya, Mbak. Begini Bapak Ibu, sebaiknya jika ingin mendirikan majelis taklim baru itu harus memiliki izin operasional agar nanti pembinaannya lebih jelas, tertata, dan terdata oleh KUA. Oh, iya Pak. Memang kami baru musyawarah. Apa saja syaratnya Pak? Untuk persyaratannya mudah Bapak Ibu. Saya bacakan ya. 1. Daftar pengurus majelis taklim yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendara. Yang kedua, daftar anggota atau jamaah. Yang ketiga, alamat lengkap majelis taklim. Yang keempat, jadwal kegiatan. Yang kelima, program kerja singkat. Dan yang keenam, surat pengantar dari desa atau RT atau RW. Pak, saya tuh sebenarnya penasaran. Sebenarnya fungsi izin operasional itu untuk apa? Begini Pak, yang pertama, biar majelis taklim kita tercatat secara resmi oleh Kementerian Agama. Jadi seperti punya KTP gitu, agar majelis taklim tidak dianggap ilegal. Ya, semacam itulah, Pak. Kalau tidak terdata, nanti susah pembinaannya. Yang kedua, legalitas kegiatan. Artinya, biar majelis taklim kita jelas, terarah, dan bukan kumpulan tanpa arah. Kumpulan tanpa arah itu seperti kumpulan RT setelah lebih dari jam 10 malam gitu, Mas. Mas Wawan ini kok nyerempet-nyerempet RT sih? Yang ketiga, agar KUA bisa membina dan mengawasi. Biasanya nanti ada seminar, pelatihan, dan penyuluhan dari penyuluh. Pelatihan apa, Mas? Saya bisa ikut dong. Pelatihan cara cepat dan tepat mencari pasangan hidup, gitu. Walah, Mas Wawan kok malah curhat? Keempat, nanti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nanti biasanya dapat modul, buku pengajian, dan ustadz pembina. Wah, asik nih, dapat buku. Kelima, memperkuat kelembagaan. Pengurusnya jelas, strukturnya rapi, kegiatannya tertata. Yang keenam, bisa dapat akses bantuan atau program dari pemerintah. Wah, menarik ini. Kalau dapat bantuan, bisa beli termos baru. Lumayan untuk konsumsi, bisa buat kopi. Kalau termos baru boleh, tapi yang bikin kopi jangan jenengan. Nanti malah keliru dikasih garam, nggak dikasih gula. Wah, sampai itu malah mengingatkan masa lalu. Kalau urusan kopi, Bu Hartini jagonya. Dan yang terakhir, untuk memastikan kegiatan ini berjalan dengan moderat dan damai. Jadi, tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang aneh-aneh. Betul Manu Pranja, betul itu Pak. Kadang saya lihat majelis taklim itu cuman isinya gosipin kampung. Itu namanya majelis taklim ngalor ngidul. Kan ada juga loh Pak, pengajian yang isinya ujaran kebencian. Iya, betul itu. Nah, itu semua tadi tujuan dari izin operasional majelis taklim. Bukan hanya formalitas saja. Wah, saya jadi paham ini, Pak. Berarti kita ini harus betul-betul mengurus izin operasional majelis taklim ini agar nanti sah, jelas, dan tidak kena razia KUA. Razia apa toh, Pak? Ini KUA, bukan Satpol PP. Yo wes, setelah ini kita siapkan berkasnya minggu depan biar bisa daftar ke KUA. Siap, Pak. Tapi saya jangan disuruh bikin kopi. Justru itu keputusan terbaik. Mana istriku? Belum pulang-pulang. Rapat musola kok kayak rapat paripurna DPR saja. Jam segini belum pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Rapat dari tadi baru selesai ya? Iya, tadi banyak pembahasan, termasuk mau bikin izin operasional majelis taklim. Tadi ada petugas dari kawal juga loh yang datang. Oh gitu ya. Dek, aku dapat brosur umroh. Aku kepikiran, bagaimana kalau kita umroh dulu aja, gak usah nunggu lama-lama. Aduh, berubah lagi. Dapat cetan dari mana sih ini? Ada deh. Keputusan tuh udah final mas, pokoknya daftar haji. Haji itu wajib. Kalau umroh kan sunnah. Mosok sunnah mengalahkan wajib sih? Yang penting kan kita sudah pernah ke tanah suci. Kalau mas pengen daftar umroh, daftar aja sendiri, berangkat aja sendiri. Aku mau daftar haji, mau berangkat haji. Loh. Kok gitu sih, Dek? Oke. Aku ikut kamu. Buka pintunya dong. Udah, daftar umroh dulu aja, berangkat. Oke, terus berangkatnya gimana? Ya pakai motor berdua toh. Mau mobil belum punya kok. Apa beli mobil aja dulu? Satu, dua, tiga. Iya, di musola mau diadakan kajian rutin gitu, Pak. Salah, kajian rutin. Rapatnya baru selesai. Iya, tadi banyak. Satu, dua, tiga. Rapat dari tadi baru selesai ya. Ya wes, nggak usah dibahas, Mas. Mas, ngomong sampean ada duit 100.000. Betul. Kan ya, Ada duit, Tok. Pematerinya nah. Oh, sampean pemulung kok. Yo pemulung to mas. Lambine koyo ngene wae pakaian gini kok. Mange pejabat apa meneh kong mengerat.